Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli, biar lancar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Aldila yang akan memandu sekaligus menjadi pembicara pada paparan publik tahunan 2025 dan paparan publik insidentil PT Rukun Raharja Tbk atau Raja pada hari ini. Kami sangat senang menyambut Bapak Ibu seluruh pemangku kepentingan, para pemegang saham, analis, serta rekan-rekan dari media yang hadir secara online. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu untuk mengikuti agenda paparan publik pada hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan serta perkenalan para pembicara, mari kita saksikan terlebih dahulu video profil PT Rukun Raharja Tbk. Imagine life surrounded by energy, where there is access to unlimited potential, a vision to see beyond horizon, flow from the top mountains, rivers, oceans, inter-civilizations, unlocking possibilities toward a better future, connecting people with others and important aspects of life, transforming energy into potentials, creating possibilities for the future of Indonesia. For almost 2 decades, we've committed to deliver clean energy supply and providing integrated upstream to downstream energy to the nation. As Indonesia's growing integrated clean energy company, Rukun Raharja provides solutions through diversified investment, infrastructure and utilities, gas trading, power generation, upstream investment, oil and gas services, oil and gas terminal and storage, petrochemicals, infrastructure and utilities. Rukun Raharja has been committed to deliver the energy to Indonesia by developing the growth of energy supplies, by expanding the utilities and infrastructure development. We apply supercritical technology which provide environmental friendly, our business generates sustainable clean energy to local and global living. Gas trading. In gas trading activities, Rukun Raharja always prioritizes availability, quality, quantity, constant and accuracy of the product's delivery.
With a vast experience in energy exploration, Rukun Raharja has been recognized as the first and the largest private gas trading company in the nation. Rukun Raharja currently serves two customer segments, which include industry players and retailers, both at the national and international levels. Power generation. Rukun Raharja always supporting the government's program to accelerate and develop of new and renewable energy. By exploring the opportunity to participate in the constructions of new and renewable energy on power generation in Indonesia. Upstream investment. Upon the investment vision, our business management consulting and capital venture contribute on development of Central Jabung Block and Cepu Block, which now contribute 30% to the national oil production. This upstream investment will be expanding at several other prospective locations. Oil and gas services. We provide a wide selection of oil and gas services aimed at maximizing the value of assets. We have experience over a decade working with oil and gas majors and provide you with the solutions that enables your assets to gain a competitive edge. Oil and gas terminal and storage. PT Hexa Energi Mitra Niaga (HEMA) operates in the provision and operation of liquefied petroleum gas (LPG) terminals. HEMA supplies energy products to Central Java. Upon this vision, energy is simply the movement of life. To ensure of every steps, we intend to move along with life. A spirit to accomplish quality by ensuring our values, creativity, respectability, excellence, adaptability, and teamwork. We believe our fundamental guidance can provide a firm ground, giving foundation to improving people's education to the better future, rewarding people with precious moments. Rukun Raharja for Indonesia. Baik, terima kasih. Semoga tayangan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan dan bisnis Raja. Pada kesempatan ini beberapa agenda yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama akan dibuka dengan sekilas perseroan, dilanjutkan dengan makroekonomi dan industri, kemudian kinerja keuangan, daftar rencana proyek, visi jangka panjang, pergerakan harga saham, dan akan ditutup dengan CEO closing and key takeaways for investor. Tanpa berpanjang kata, kami persilakan kepada Bapak Johar Maulidi untuk membuka acara dan memperkenalkan para pembicara pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap bismillahirrahmanirrahim, semoga acara ini bisa lancar berjalan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua. Baik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dila, ada 7 section paparan yang akan kami presentasikan hari ini kepada publik di dalam acara paparan publik Expos tahun 2025 ini. Yang pertama mengenai sekilas perseroan, ini akan dibawakan oleh Bapak Ogi Rulino, yaitu Direktur Investasi dan Risk kami. Pak Ogi, silakan. Berikutnya untuk section yang kedua itu mengenai tinjauan makroekonomi dan industri akan dibawakan oleh Bapak Wilson Kurniawan, Deputi Business Development Director. Pak Wilson, silakan. Selanjutnya untuk kinerja keuangan akan dibawakan oleh Aldila Ayudia, VP Finance dari Rukun Raharja Tbk.
Section keempat adalah mengenai daftar rencana proyek ke depan dari Rukun Raharja. Akan dibawakan oleh Bapak Wilson Kurniawan, Deputy Business Development Director yang tadi sudah diperkenalkan sebelumnya. Untuk yang section kelima dan mengenai visi jangka panjang dari Rukun Raharja Tbk akan dibawakan oleh Prabadi Wangkara, Head Corporate Strategy Rukun Raharja. Selanjutnya untuk pergerakan harga saham akan dijelaskan oleh Aldila Ayudia, VP Finance dari Rukun Raharja Tbk. Dan terakhir yang ketujuh yaitu mengenai CEO closing dan key takeaway for investor akan dibawakan oleh saya sendiri, Jauhar Maulidi, CEO dari Rukun Raharja. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami akan persilakan Bapak Ogi Rolino untuk memberikan paparan ya. Sebelumnya mungkin saya kembalikan ke Ibu Aldila ya untuk memandu acara ini. Silakan Bu Aldila. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ogi silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Johan Maulidi. Untuk agenda pertama, sekilas perseroan akan dijelaskan oleh Bapak Ugi Rulino. Silakan Pak Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemegang saham, para analis pasar modal, teman-teman di bursa yang baik, teman-teman di wartawan, baik media cetak maupun elektronik. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan sekilas perseroan. Silakan lanjut. Baik, Rukun Raharja seperti yang kita ketahui terdiri dari 3 bisnis inti, yaitu di upstream, midstream, dan downstream. Ya, dan selain itu kami juga melihat ada peluang-peluang terkait dengan new business atau new inisiatif, lebih utamanya kepada sustainability. Jadi kalau saya paparkan satu persatu terkait dengan bisnis yang pertama adalah di upstream ya atau di hulu. Kami mempunyai anak perusahaan namanya Raharja Energi Cepu yang mungkin teman-teman sudah tahu semuanya pada awal Januari 2025 sudah listing di publik dengan ticker kodenya Ratu. Ratu mempunyai 2 blok yang sudah berproduksi, satu di Cepu, satu lagi di Jabung. Di mana di Cepu ini adalah nomor 2 terbesar di Indonesia. Ratu mempunyai anak perusahaan yang secara tidak langsung mempunyai saham 2,223% sebagai PI di blok Cepu. Blok ini sudah berproduksi dengan kapasitas sekitar 150.000 barel oil per day. Yang kedua yang sudah berproduksi adalah di Jabung, di mana ini lebih fokus kepada memproduksi gas, kurang lebih kalau disetarakan sekitar 50.000 BOPD, di mana dioperasikan oleh PetroChina dan Ratu mempunyai 8% PI di sini. Yang kedua adalah midstream ya. Jadi kalau misalkan di upstream adalah produksinya, tentu oil and gas atau minyak dan gas ini harus di delivery kepada customer. Nah, utamanya adalah melalui pipa. Nah, pada saat ini kami mempunyai bisnis terkait dengan infrastruktur minyak dan gas, di mana untuk minyak kurang lebih sekitar 360 km secara akumulasi, dan untuk gas adalah sekitar 245 km panjangnya. Sedangkan gas sekitar 65 mmSCFD dan untuk kompresor sekitar 60 mmSCFD. Nah, selain itu secara midstream kami juga punya terminal LPG, di mana terminal ini adalah untuk mendischarge LPG yang dibawa oleh kapal dengan kapasitas sekitar 1.000 metric ton per hari. Selain upstream, midstream, kami juga punya di downstream atau di hilir. Ya, kami sudah punya joint venture dengan Tokyo Gas sejak 2017, di mana mempunyai alokasi gas sekitar 50 mmSCFD. Ya, salah satu off-taker kami, banyak perusahaan-perusahaan yang terkenal, ya, terutama adalah Pertamina, Medco, dan lain-lain sebagainya. Nah, di luar itu kami juga punya new inisiatif. Ya, jadi kami melihat bahwa keniscayaan suatu saat nanti kita akan melihat bahwa industri-industri terkait dengan renewables akan mempunyai porsi yang bertambah banyak di dunia maupun di Rukun Raharja. Kami fokus kepada pembangunan listrik tenaga surya
Ya, jadi ada proyek yang kami lihat untuk kami investasikan, dan di luar itu ada pembangkit listrik tenaga mini hidro atau mikro hidro. Ya, dan tentunya kami juga melihat dari derivatif gas adalah di bisnis petrokimia, yaitu melalui hidrogen atau blue ammonia. Nah, terkait dengan performance dari keuangan, nanti mungkin akan dipaparkan secara detail oleh Bu Dila. Kurang lebih pendapatan di semester pertama di 2025 itu 127,6 juta dolar, di mana kontribusi yang terbesar adalah memang di downstream, karena downstream ini adalah perusahaan trading gas, jadi membeli dan menjual gas, sehingga secara revenue hampir 60% dari total Rukun Raharja. Dan sisanya dibagi dua terkait dengan upstream dan midstream. Nah, terkait dengan EBITDA di semester pertama ini, totalnya sekitar 39,1, ya. Jadi sekitar 30,64%. Jadi teman-teman di analis pasti sudah tahu bahwa EBITDA ini adalah pendapatan operasional, ya, yang mengesampingkan yang biaya-biaya non cash terkait dengan depresiasi, pajak dan bunga. Jadi 30,64% ini menurut standar industri adalah yang cukup baik, ya. Tentu dibandingkan di full year 2024 pada tahun lalu kami 254 juta dan EBITDA-nya 74,9. Mudah-mudahan di tahun ini kami akan closing dengan performance yang lebih baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi EBITDA-nya. Silakan lanjut. Nah, ini struktur perseroan sampai 30 Juni 2025, di mana pemegang saham kami adalah ada Pak Absoro dan SBM, yaitu Sentosa bersama Mitra, dan sisanya sekitar 35% dimiliki oleh masyarakat. Nah, Rukun Raharja adalah perusahaan holding company, di mana sebagai holding kami mempunyai strategic fokus terkait dengan anak-anak perusahaan yang kami bagi tadi 3+1, ya. Jadi kami mempunyai subholding sebagai business owner, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk hulu adalah Raharja Energi Cepu atau RAUTU yang mempunyai anak-anak perusahaan di bawahnya. Nah, anak-anak perusahaan ini lebih kepada operatorship, jadi mereka mempunyai bisnis operating di masing-masing bidangnya, ya. Jadi untuk upstream adalah Ratu atau Raharja Energi Cepu. Untuk di midstream kami punya 3 subholding, di mana ada untuk infrastruktur dan utilitas ada kami bilang TIP atau Triguna Internusa Pratama. Untuk penunjangnya adalah Petrotek, Pentranusa, dan terminalnya kami mempunyai Hexa Energi Mitra Niaga. Nah, untuk midstream ini, sebagai teman-teman ketahui, di awal tahun kamu sudah deploy BCG sebagai konsultan kami untuk high level strategiknya. Kami melihat bahwa sebaiknya kami lebih fokus kepada bisnis intinya. Jadi untuk yang midstream ini kami akan melakukan transformasi, mudah-mudahan di akhir tahun ini kami sudah membentuk suatu subholding baru atau subholding yang lebih fokus di bidangnya, sehingga kami akan melakukan penataan sehingga untuk yang midstream akan lebih straightforward dan fokus di bidangnya. Nah, terkait di distribusi atau di hilir, kami mempunyai PT Panjiraya Alamindo, di mana 33% sahamnya dimiliki oleh Tokyo Gas. Dan kami juga punya anak-anak perusahaan yang fokus di bidangnya, baik itu mempunyai pipa gas maupun juga terkait dengan bisnis CNG, ya. Jadi ini terkait dengan downstream. Dan yang di luar itu kami juga ada beberapa perusahaan yang baik itu yang masih dorman ataupun akan kami pakai untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang terkait dengan renewables ke depannya. Lanjut. Nah, ini adalah area operasional sampai pertengahan 2025. Kami sudah punya operasional di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di Papua. Jadi insya Allah mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan Raja akan punya semua pulau besar di Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah peristiwa penting sepanjang tahun 2025, di mana di awal Januari kami sudah berhasil melakukan listing anak perusahaan subholding kami adalah Ratu,
ya pada tanggal 8 Januari 2025 dan saat ini insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi kepada Raja dan juga kepada pasar modal ke Indonesia. Dan di bulan April kami sudah melakukan RUPS tahunan dan alhamdulillah sudah membagikan dividen sebesar 250 miliar atau 60 perak per lembar saham. Ya. Di Juli kami juga alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan sebagai ESG Anugerah di sektor energi dengan program ESG adalah kontribusi pendidikan melalui program Pintar Raja. Nah di Agustus adalah satu milestone yang baik bagi kami, di mana Raja masuk dalam kategori indeks IDX 80, sedangkan Ratu mendapatkan MSCI masuk ke kategori Small Cap MSCI. Dan di Agustus juga kami berhasil melakukan akuisisi grup Hafar bersama dengan Petrosi, di mana kami memiliki 49% saham di grup Hafar, di mana grup ini adalah fokus di bidang EPCI, lepas pantai dan juga pelayaran. Nah, yang terbaru adalah di Oktober, di mana IDX Channel memberikan penghargaan Anugerah Inovasi Indonesia 2025 dengan inovasi strategi transformasi untuk memperkuat portfolio bisnis. Jadi inilah milestone penting di tahun 2025 ini. Lanjut. Demikian terkait dengan sekilas terkait dengan perseroan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ogi atas pemaparannya terkait dengan sekilas perseroan. Kemudian agenda kedua terkait dengan tinjauan makroekonomi dan industri akan dipaparkan oleh Bapak Wilson. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dila. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memaparkan secara singkat terkait dengan tinjauan makroekonomi dan industri. Pertama terkait tinjauan makroekonomi dapat kita sampaikan bahwa, slide-nya. Baik, terkait dengan tinjauan makroekonomi dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi global, ekonomi negara maju, maupun rata-rata ekonomi negara berkembang. Jadi untuk tahun 2025 di Indonesia triwulan 2 pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 5,12% sesuai dengan data dari BPS. Pertumbuhan ekonomi ini meningkat dibandingkan triwulan 1 sebelumnya yaitu sebesar 4,87%. Oleh karena itu secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan ada dalam kisaran rentang 4,6% sampai 5,4%. Nilai ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik dan kinerja ekspor yang tetap solid. Selain itu dapat kami sampaikan juga bahwa dari sisi moneter Bank Indonesia telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75% per September 2025. Hal ini diperkuat dengan keputusan di bulan Oktober juga dengan mempertahankan suku bunga acuan pada 4,75%. Selanjutnya, terkait dengan tinjauan industri, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki target produksi gas bumi sebesar 12 billion cubic feet per day pada tahun 2030. Akan tetapi berdasarkan neraca gas bumi yang kami peroleh sesuai dengan laporan kinerja Dirjen Migas, kebutuhan gas bumi di Indonesia masih diperkirakan cenderung stabil hingga 2033. Akan tetapi pasokan dalam negeri akan terus menurun. Untuk memenuhi gap tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan pasokan melalui berbagai proyek dan meningkatkan potensi bisnis penyediaan gas. Selain itu, peningkatan kebutuhan ini di tengah adanya penurunan alami produksi sumber gas nasional, maka ada peningkatan potensi penyediaan gas melalui mekanisme impor. Oleh karena itu, bisnis sehubungan dengan transportasi gas juga menjadi sesuatu bisnis yang menjanjikan ke depannya. Sekian dulu paparan terkait makroekonomi dan industri. Baik, terima kasih Pak Wilson untuk pemaparan terkait dengan tinjauan makroekonomi dan industri. Kemudian agenda ketiga terkait dengan kinerja keuangan, saya sendiri yang akan memaparkan. Boleh next slide? Oke, baiklah. Jadi ini adalah highlight atau ikhtisar keuangan per
per posisi Juni 2025. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat dari sisi pendapatan, Juni tahun ini dibandingkan Juni tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan sekitar 3,3%. Jadi yang awalnya di tahun lalu itu kita membukukan revenue itu sekitar 123,5 juta, sekarang menjadi 127,6 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan dari dua line bisnis kami, yaitu dari sisi midstream dan downstream. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi EBITDA dan laba bersih atau net income, itu terjadi sedikit penurunan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada dua hal. Jadi yang pertama memang ada kenaikan OPEX sekitar 2,6 juta dan satu lagi karena adanya penurunan bagian laba entitas asosiasi. Nah ini terkait dengan investasi kami yang tadi Pak Ogi sempat sebutkan di Blok Cepu itu sekitar 0,6 juta. Meanwhile sebenarnya secara laba bruto atau gross profit sendiri itu kita mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, boleh next. Oke. Baiklah, berikut ini adalah performance perseroan selama 4 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2022 sampai dengan Juni 2025 yang dapat dilihat lebih detail dari setiap segmen bisnisnya. In overall, kita bisa lihat bahwa Raja berhasil meningkatkan skala pendapatan dan EBITDA-nya secara kuat dalam 3 tahun terakhir yang didorong oleh pertumbuhan yang signifikan hampir di seluruh lini bisnisnya, baik dari sisi upstream, midstream maupun downstream. Oke, next. Oke, baiklah. Berikut ini adalah posisi keuangan. Kita bisa lihat adanya pertumbuhan dari sisi aset, liabilities maupun equity dari tahun 2022 sampai dengan Juni 2025. Satu persatu mungkin kita lihat gitu ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan selama 3 tahun terakhir. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ada beberapa hal. Jadi yang pertama dari sisi cash. Jadi dari tahun ke tahun cash kita itu mengalami peningkatan. Di tahun 2022 cash balance kita ada di angka 30 juta USD. Kemudian di Juni 2025 kemarin cash balance perseroan itu ada di angka 97 juta USD. Jadi ada kenaikan lebih dari 3 kali dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, memang dari Raja sendiri pasti selalu ada proyek baru, ada customer baru maupun ada akuisisi. Nah, kemudian juga di tahun 2025 seperti yang Pak Ogi sempat mention bahwa ada terkait dengan IPO Ratu. Nah, tentunya ada divestasi yang langsung masuk ke cash balance di Raja terkait dengan IPO Ratu. Kemudian yang kedua, kenaikan aset selama 3 tahun terakhir itu juga didukung dari adanya oil and gas properties di tahun 2023. Jadi sejak kita akuisisi Blok Jabung Anderatu yang 8% PI, itu jadi ada tambahan dari sisi oil and gas property sampai dengan sekarang. Kemudian ada juga kenaikan dari sisi fixed asset dari tahun ke tahun. Nah itu terkait dengan aset, kemudian dari sisi liabilities, kalau misalnya peningkatan dan penurunan dari sisi liabilities ini memang mostly itu disumbang dari total dari bank loan. Jadi kontribusi dari bank loan itu sekitar 70% dari total liabilities. Nah yang terakhir terkait dengan ekuitas gitu. Jadi dari tahun ke tahun kalau misalnya Bapak Ibu lihat dari tahun 2022 sampai dengan sekarang itu kita selalu mengalami peningkatan. Hal ini juga seiring dengan kenaikan laba bersih dari tahun ke tahun. Tapi di tahun 2025 ini juga ada impact terkait dengan divestasi atau IPO Ratu kemarin. Oke, boleh next. Oke, terkait dengan rasio keuangan. Jadi kalau bisa disamerikan terkait dengan rasio keuangan, jadi untuk Raja sendiri ini menunjukkan likuiditas yang terus membaik, itu bisa dilihat dari current ratio-nya yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian struktur permodalan juga yang semakin sehat, untuk debt to equity ratio kita di bawah 1 kali, serta yang paling menarik adalah komitmen kami terhadap pemegang saham melalui pembagian dividen yang dilakukan secara konsisten. Namun saat ini juga pastinya kami melihat kondisi neraca tetap solid untuk mendukung ekspansi yang akan kami lakukan ke depannya. Oke, mungkin itu terkait dengan
ikhtisar keuangan. Kemudian selanjutnya terkait dengan daftar rencana proyek. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sangat tunggu-tunggu ya. Untuk daftar rencana proyek, sorry boleh next. Oke, untuk daftar rencana proyek ini akan disampaikan oleh Bapak Wilson. Silakan Pak. Terkait dengan rencana proyek, di sini kita akan memaparkan ada 9 ya. Yang pertama adalah terkait dengan proses kami sudah menandatangani CSPA untuk mengakuisisi sebuah perusahaan perdagangan gas yang beroperasi di wilayah Banten. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tahap uji tuntas untuk akuisisi 2 perusahaan pelayaran dengan aset 2 LNGC dan 1 VLGC. Yang ketiga, kami tengah melakukan studi kelayakan bersama dengan mitra kami untuk pembangunan LNG terminal di daerah Banten. Saat ini kami masih melakukan finalisasi lingkup investasi serta skema komersial dan memulai proses perizinan. Yang keempat, kami dalam tahap persiapan pelaksanaan proyek LNG plant di Kalimantan. Saat ini kami dalam proses persiapan pengadaan lahan, finalisasi PJBG, permohonan alokasi gas, serta kajian bankable feasibility study. Yang kelima, kami tengah melakukan persiapan operasional komersial fasilitas kompresor di Sengkang yang ditargetkan selesai sebelum akhir tahun. Kemudian yang nomor 6 di slide selanjutnya adalah kami masih dalam tahap negosiasi dengan mitra kami untuk hal-hal komersial terkait rencana investasi infrastruktur hilir migas di Indonesia Timur. Yang ketujuh adalah kami akan memulai pembangunan pipa bahan bakar minyak di Kalimantan Timur pada kuartal 1 2026. Kemudian kami juga tengah dalam proses uji tuntas untuk beberapa pembangkit EBT seperti PLTA dan biomasa. Yang kesembilan adalah kami tengah melakukan uji tuntas untuk akuisisi fasilitas sistem penyediaan air minum yang berlokasi di area Jabodetabek. Mungkin sekian dulu paparan kami terkait rencana proyek. Baik, terima kasih Pak Wilson untuk pemaparan terkait dengan rencana proyek Raja selama beberapa tahun ke depan. Selanjutnya terkait dengan visi jangka panjang akan disampaikan oleh Bapak Praba. Silakan Pak. Terima kasih Bu Aldila. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya menjelaskan arah strategis PT Rukun Raharja Tbk beberapa tahun ke depan. Visi kami adalah to be Southeast Asia leading energy company through sustainable investment in clean and transition energy. Artinya kami berkomitmen untuk menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara melalui investasi berkelanjutan, khususnya di energi transisi dan transisi energi bersih. Visi ini mencerminkan komitmen kami terhadap keberlanjutan lingkungan, peningkatan nilai tinggi pemegang saham, dan adaptasi terhadap perubahan industri energi global. Dalam mewujudkan visi tersebut, kami mengembangkan strategi Embracing the Growth of Energy Industry atau merangkul pertumbuhan industri energi melalui transformasi dan diversifikasi bisnis. Langkah ini tidak hanya menyesuaikan dengan arah perusahaan industri, namun juga menempatkan kami sebagai pelopor energi terintegrasi di kawasan ini. Dalam jangka pendek, kami akan tetap fokus melakukan gas trading, infrastructure, dan midstream investment. Kami berharap ke depannya core bisnis kita akan berkontribusi 60% terhadap total revenue kita. Untuk fokus ke depannya, kita akan mulai masuk ke green energy dan renewable energy. Kami akan memulai pada 2026. Kami berharap ke depannya ini akan berkontribusi kurang lebih 10% terhadap total revenue kita ke depannya. Dalam 2027 nanti kita berharap kita sudah bisa masuk ke industri LNG dan petrochemical. Tentu saja semua ini tergantung dengan melihat situasi dari kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, strategi ini menunjukkan bagaimana Raja bergerak dari sektor konvensional menuju energi masa depan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab lingkungan. Kami percaya melalui langkah-langkah ini, Raja tidak hanya berperan sebagai pelaku industri energi, tetapi juga menjadi pionir dalam transisi energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Praba untuk pemaparan terkait dengan visi jangka panjangnya.
Kemudian agenda ke-6 terkait dengan pergerakan harga saham, ini langsung saya juga yang akan memaparkan. Oke, boleh next. Oke. Tentunya agenda ini sejalan dengan paparan publik insidentil yang dilakukan oleh perseroan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat pada grafik berikut ini, sejak awal tahun 2025 sampai dengan 24 Oktober 2025, pergerakan harga saham Raja menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh sentimen investor, dinamika sektor energi, serta persepsi pasar terhadap perkembangan bisnis perseroan. Harga penutupan tertinggi sebelumnya itu ada pada angka 4.230, yaitu di tanggal 21 dan 22 Januari 2025. Nah, setelah kenaikan tersebut, harga saham mengalami koreksi bertahap mengikuti normalisasi pasar. Sementara di awal Oktober terjadi peningkatan harga saham yang tertingginya itu ada di angka 5.675 pada tanggal 10 Oktober 2025. Nah, pergerakan harga saham sepenuhnya merupakan bagian dari dinamika perdagangan di pasar modal, dan hingga tanggal paparan publik ini disampaikan, seluruh informasi material telah kami sampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, demikian pemaparan terkait dengan pergerakan harga saham. Agenda terakhir akan disampaikan oleh Bapak Johar terkait dengan CEO Closing and Key Takeaways for Investor. Silakan Pak Johar. Baik, terima kasih para investor dan juga hadirin yang menyaksikan via online. Telah dipaparkan tadi mengenai performance dari Rukun Raharja, baik itu dari segi struktur perusahaan, kinerja keuangan, industri, makroekonomi industri dan gas, dan juga visi masa depan, dan juga proyek-proyek apa yang kami jalankan. Dari itu semua saya akan memberikan satu summary mengenai Rukun Raharja itu apa yang kami lakukan selama ini adalah berdasarkan dari ada 5 pilar yang selalu kami pegang. Yang pertama yaitu mengenai kami memiliki exposure kontrak jangka panjang. Jadi kontrak kami itu berdurasi dari paling kecil itu sekitar 3 tahun dan maksimal sampai dengan 17 tahun. Dan beberapa proyek yang sedang akan kami kerjakan ini juga kontraknya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Dan ini memberikan satu kepastian daripada bisnis, mana kontrak kami ini adalah jangka panjang dan biasanya selalu dalam keadaan matching basis antara supply gas dan juga demand. Dan kami selalu meminimalisasi risiko-risiko tersebut. Yang kedua adalah bisa dilihat juga adalah profil keuangan dari kami dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cukup signifikan, dan kami sangat memperhatikan rasio-rasio keuangan sehingga semua risiko-risiko keuangan dapat terjaga dan dapat kami mitigasi dengan baik. Dan Raja selalu memperhatikan menyeimbangkan antara kontribusi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan juga dana yang cukup untuk kami melakukan ekspansi berkelanjutan sehingga perusahaan terus bertumbuh baik dari segi keuangan maupun dari segi return yang kami berikan kepada para pemegang saham. Pilar yang ketiga adalah semua yang kami lakukan tersebut, kami memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan insya Allah memiliki kualifikasi cukup tinggi. Itu didukung oleh manajemen Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman lintas industri, energi, keuangan, dan juga sektor hukum dan pemerintahan. Dan Raja memiliki kepemimpinan yang solid dan kami juga sedang melakukan satu proses regenerasi dan juga selalu didasarkan pada pertumbuhan dan yang berkelanjutan dan juga suksesi yang berkelanjutan dan juga selalu didasari dengan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan good corporate governance sebagai filosofi kami dalam melakukan bisnis ataupun investasi. Dan yang keempat pilar kami adalah kami sangat mempunyai satu sistem investasi yang sangat bisa dikatakan solid dan juga sangat bersesuaian dengan
tata kelola manajemen risiko yang menyeluruh. Jadi kami selalu menganalisa setiap putusan investasi dan itu dilaksanakan dengan good corporate governance dan juga dengan rasio keuangan serta disiplin daripada eksekusi proyek itu sendiri, dan itu semua dilakukan dengan cara yang sangat transparan sehingga investasi kami bisa terjamin dan investasi kami bisa memberikan return yang seperti direncanakan. Dan yang terakhir adalah selain kami melakukan investasi sendiri, juga kami Rukun Raharja juga tidak hanya melakukan 100% dengan kami, tapi kami juga menyadari bahwa ada satu pekerjaan yang bisa kami kerjakan sendiri, ada pekerjaan yang kami butuh mitra strategik. Jadi ini mitra strategik dengan konsep untuk saling melengkapi. Apa yang kami miliki mungkin tidak dimiliki oleh mitra kami. Apa yang dimiliki oleh mitra kami tidak dimiliki oleh kami. Sehingga bisa saling mengkomplement sehingga kemitraan ini memperkuat posisi kita. Dan saat ini Rajas juga melakukan satu kemitraan strategik dengan perusahaan-perusahaan energi nasional, baik nasional maupun global. Ini mencerminkan komitmen kami untuk tumbuh secara berkelanjutan dan memperkuat posisi kami sebagai pemain energi terkemuka di Indonesia dengan beraliansi dengan mitra-mitra yang terpercaya. Jadi itulah 5 pilar kami, yaitu kami memiliki, kalau bisa diulang sekali lagi, memiliki exposure kontrak jangka panjang, memiliki profil keuangan, dan kami menjaga sekali rasio-rasio keuangan kami dan juga kinerja keuangan sangat kita jaga, kita kontrol dengan baik sehingga ekspansi bisa terus berkelanjutan dan juga tumbuh selalu. Dan juga ini semua didukung oleh tim manajemen yang memiliki kualifikasi yang tinggi, dan juga kami mempunyai satu sistem tata kelola investasi yang sangat transparan dan solid sehingga setiap investasi pasti akan melalui satu staging yang mana akhirnya putusan investasi itu bisa dipertanggungjawabkan karena diputuskan dengan cara yang transparan dan betul-betul memperhatikan segala aspek risiko dan return yang baik untuk perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mempercepat growth dari perusahaan, kami juga membuka diri dan selalu terbuka untuk melakukan aliansi dengan investasi bersama mitra-mitra strategik baik itu nasional maupun dari pemain regional. Itulah pilar dari kami, 5 pilar dari perseroan. Selanjutnya ini adalah pesan yang akan kami sampaikan kepada para pemegang saham kami dan para investor kami. Kami selalu berpegang pada 3 pondasi besar, yang 3 hal yang akan kami deliver dan selalu menjadi KPI kami kepada para pemegang saham dan investor kami, yaitu kami selalu menjaga stable value, tentu ini dengan cara memberikan kinerja perusahaan yang steady dan memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan juga kami juga menginginkan bahwa saham kami itu memiliki likuiditas yang baik sehingga perdagangan cukup lancar dan antara ini cukup aktif. Dan yang ketiga tentu dengan selain memperhatikan pertumbuhan dari perusahaan untuk ekspansi, kami juga mencoba menjadi market preference dari para pemegang saham investor, di mana insya Allah kami akan selalu memberikan regular dividen setiap tahun. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kami juga bisa memberikan dividen seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini semua bisa terjadi tentu dengan dukungan dari para pemegang saham dan investor yang mempercayai kami dan juga tentu seluruh stakeholder yang ada di Rukun Raharja Tbk. Baik, dari saya cukup sekian, semoga paparan kami ini bisa memberikan tambahan wawasan dan pemahaman dari para investor dan pemegang saham terhadap Rukun Raharja Tbk dan anak-anak usahanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Johar, Pak Ogi, Pak Wilson, dan Pak Praba atas pemaparannya pada hari ini. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan buka satu sesi dulu ya untuk tanya jawab, mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, sebentar.
Oke. Oke, sebentar. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Arta dari Bloomberg. Jadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita jawab pertanyaan ini dulu gitu ya, baru kita buka lagi sesi selanjutnya. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan isu Raja mengincar partisipasi di Blok Kasuri. Ada info juga kalau rencana itu terrealisasi atau deal di kuartal 4 tahun ini. Nah mungkin bisa dijawab dulu Pak terkait dengan hal ini. Baik, hal ini sudah kita sampaikan kalau dari paparan kami menyebutkan bahwa ini perseroan masih dalam tahap negosiasi komersial terkait rencana investasi infrastruktur hilir migas di Indonesia Timur. Memang ini sudah cukup matang, ya memang kami insya Allah mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan bisa mendapatkan satu kata sepakat dengan pihak mitra kami di Indonesia bagian timur. Insya Allah begitu selesai pasti kami akan berikan pengumuman kepada publik karena memang investasi ini cukup strategik buat Rukun Raharja ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johar untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua masih dengan Ibu Arta dari Bloomberg terkait dengan pembangunan terminal LNG dan perluasan bisnis ke area Banten. Apakah ini akan menggandeng perusahaan di sana seperti Chandra Asri atau Krakatau Steel misalnya? Jadi kalau bisa saya jawab ya, untuk menggandeng ini dalam pengertian tentu pasti kami tidak mungkin lepas dari ekosistem yang ada di sana. Karena Chandra Asri dan Krakatau Steel adalah pasar daripada gas dan saat ini mereka sudah menjadi konsumen kami juga. Tentu menggandeng dalam pengertian adalah menggandeng dalam pengertian sebagai mitra dalam hal melanjutkan apa yang sudah kami laksanakan saat ini, di mana hubungan bisnis kami dengan perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai pemasok gas. Terima kasih. Mungkin Pak Ogi mau disampaikan, silakan. Proyek LNG adalah proyek jangka panjang. Ya, jadi kami tentu harus mencari mitra atau off-taker, ya tepatnya seperti itu, yang punya demand konsumsi gas stabil. Ya, pastinya harus terkait dengan industri. Karena kita tahu semuanya industri ini adalah konsumen yang paling besar dari sisi gas. Jadi kedepannya tentu kami akan lihat peluang apakah mereka sebagai off-taker yang menjadi konsumen dari perusahaan yang kami dirikan atau akan menjadi bagian dari grup kami sendiri ya, joint venture-nya ya. Saya rasa itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Johar dan Pak Ogi untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk ekspansi di EBT, untuk pembangkit listrik tenaga air dan biomasa, apakah sudah ada perusahaan yang dibidik Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengenai ekspansi EBT ini sudah ada perusahaan yang kita bidik, kita sudah ada NDA, kita sudah melakukan komunikasi awal dan pembukaan data room juga. Jadi kita memang sudah melakukan kajian awal terkait dengan kelayakan dari investasi tersebut. Mungkin sekian ya. Bisa saya tambahkan, jadi terkait dengan bisnis baru, kami punya suatu kebijakan ya. Jadi lebih baik mengambil perusahaan yang sudah beroperasi karena ada beberapa faktor risiko, utamanya dari sisi konstruksi. Karena kalau kita bicara mini hidro, biomas segala macam, itu faktor yang utama adalah construction risk, ya lebih utama dibandingkan operational risk atau commercial risk. Jadi untuk bisnis-bisnis yang sifatnya baru bagi kami lebih mengutamakan sifatnya akuisisi. Jadi tadi seperti Pak Wilson bilang, tentu ada beberapa target company yang sedang kami explore dalam bentuk due diligence, apakah itu technical, legal, komersial dan segala macam. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 kuartal ke depan kami bisa closing perusahaan-perusahaan ini menjadi salah satu grup kami. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ogi dan Pak.
saya tambahkan sebentar. Oh iya, silakan Pak. Jadi untuk menambah apa yang dikatakan oleh Pak Ogi dengan Pak Wilson, untuk PLTA bisa kami sampaikan bahwa itu memang ada beberapa perusahaan yang saat ini sedang kita dalam taraf pembicaraan untuk akuisisi. Begitu juga halnya dengan biomasa, ada perusahaan juga sedang kita lihat untuk akuisisi dan ada juga satu proyek dari Greenfield biomasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kombinasi antara pertumbuhan organik dan anorganik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Johar. Kemudian pertanyaan keempat, dengan banyaknya rencana ekspansi yang akan dilakukan, berapa capex yang akan digelontorkan oleh Raja di tahun 2026? Kemudian sumbernya dari mana? Apakah akan menggunakan fasilitas pinjaman bank atau menerbitkan obligasi? Nah, mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu, nanti akan ditambahkan oleh Pak Wilson ya Pak terkait dengan capex. Jadi kalau untuk capex tahun 2026 untuk existing project saat ini kami akan keluarkan mungkin sekitar 50 sampai 60 juta USD itu terkait dengan pembangunan pipa BBM kami. Nah, selain daripada itu mungkin nanti Pak Wilson akan tambahkan ya Pak, dari beberapa proyek yang ada di pipeline itu akan butuh tambahan capex berapa. Nah, untuk sumber pendanaannya sendiri sebenarnya kan opsinya ada beberapa opsi yang lagi kita explore. Kalau misalnya kita mau pilih opsi yang paling konvensional, tentunya kami pasti akan melakukan pinjaman bank. Namun juga kalau misalnya dengan kondisi ekonomi saat ini, kalau misalkan obligasi menjadi favorable buat kami, pasti itu akan kami explore gitu dari sisi liabilities seperti itu. Mungkin Pak Wilson ada yang mau ditambahkan terkait dengan proyek? Baik, terima kasih Bu Dila. Terkait dengan estimasi budget, estimasi capex memang kita lagi membudgetkan nih untuk 2026. Kita lagi identifikasi mana opportunities yang memang bisa di closing mungkin lebih ke di awal tahun atau pertengahan atau di akhir ya. Jadi untuk capex kita masih hitung, nanti kita akan finalkan dalam bentuk budget tahun 2026. Mungkin segitu Pak Johar, ada yang mau ditambahkan? Baik, mungkin saya bisa tambahkan. Mengenai ada beberapa proyek yang dari 9 proyek ini, ada beberapa proyek yang sudah kita cadangkan dananya, yaitu dari equity sebagian dan itu dari bank sebagian. Sampai saat ini perusahaan belum ada rencana untuk melakukan menerbitkan obligasi. Saat ini strategi pembiayaan kami sampai dengan hari ini adalah dengan menggunakan equity dari perusahaan dan juga dari dukungan dari pihak perbankan. Mengenai untuk ada 9 proyek ini, memang tidak semua 9 proyek ini ada yang sudah kita cadangkan, yaitu untuk nomor 1, nomor 2, ini kita sudah melakukan dengan strategi mengenai ini dengan pinjaman di pihak perbankan. Untuk beberapa proyek-proyek besar seperti yang poin yang nomor 4 yaitu LNG plant dan juga investasi di Indonesia bagian timur dan akuisisi dari EBT itu kami sedang menghitung yang mana kita akan ada budget meeting di akhir tahun ini, insya Allah akan dananya angkanya akan bisa kita ketahui bersama dan sekali lagi sampai hari ini mungkin strategi kami masih melakukan strategi yang konvensional yaitu dari dukungan pihak perbankan, tapi tentu kami tidak menutup kemungkinan dari skema-skema pembiayaan yang non konvensional, apakah itu menerbitkan obligasi atau kami lakukan right issue atau apapun hal itu. Tapi sampai hari ini rencana yang sudah kami yang ada dalam pipeline kami adalah menggunakan konvensional financing dari equity perusahaan sebagian dan juga dari pihak perbankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johar dan Pak Wilson untuk tambahannya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ibu Arta masih dari Bloomberg. Nah ini menarik nih pertanyaannya. Jadi tadi sempat disinggung soal pembentukan subholding di bagian midstream. Apakah nantinya akan dibawa IPO? Kalau iya kapan? Silakan Pak. Baik, kalau bicara IPO banyak yang berminat ya sepertinya. Jadi terkait dengan subholding di midstream, tadi saya sudah bilang bahwa beberapa perusahaan kami scatter ya, jadi bisnisnya kecil-kecil dan fragmentasi. Jadi kami mau lebih bold ya, lebih bold dan fokus
sehingga midstream kami lebih kuat, ya, lebih tangguh ke depannya. Jadi tentunya kami akan melakukan suatu konsolidasi internal dulu, ya, apakah bentuknya nanti subholdingisasi, ya kan, akuisisi antar grup dan segala macam. Ya tentunya di tahun depan akan dilakukan stabilisasi dulu, ya. Jadi tentu kalau IPO kami melihat peluang, ya. Apakah peluang itu ada, kami akan lihat. Tentunya kalau misalkan sudah bagus, sudah stabil income-nya dan punya futures, baik itu growth dan segala macam, tentu peluang itu akan kami exercise untuk dilakukan IPO. Tunggu saja. Terima kasih. Oke, mungkin bisa kami tambahkan. Jadi kalau bisa dilihat Rukun Raharja itu bisnisnya terdiri dari 4 bisnis utama, yaitu upstream, midstream, downstream, dan new initiative. Upstream, seperti kita ketahui bersama, itu sudah IPO, yaitu dengan PT Raharja Energi Cepu. Midstream saat ini sedang dibenahi, dan untuk mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Henan Putra, Pak Irsadi Hanif, bahwa subholding daripada midstream ini insya Allah akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Jadi awal tahun 2026 subholding tersebut sudah beroperasi dengan penuh. Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Dan apakah skema-skema IPO itu akan menjadi mengikuti seperti Ratu, kita akan lihat peluangnya ke depan, kita akan lihat tentu dari market dan juga kesiapan dari pihak kami sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk jawabannya. Jadi ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Irsyadi Hanif dari Henan Putira Sekuritas gitu ya. Jadi pertanyaannya sama dengan sebelumnya. Baiklah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Oke, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Tommy dari topbusiness.id. Jadi yang pertama, terkait dengan proyek baru, berapa besar dana investasi, sepertinya sudah dijawab sebelumnya gitu ya. Jadi saat ini kami masih dalam tahap finalisasi budget untuk 2026. Once kalau misalkan sudah final angkanya nanti akan bisa jadi akan kami share. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembiayaan dari eksternal, apakah posisi DER ke depannya akan membengkak? Tadi disebutkan masih aman karena di bawah 1 kali. Izin ya Pak, saya menjawab dulu untuk pertanyaan ini. Jadi terkait dengan DER, memang saat ini posisi kita masih di bawah 1 kali. Nah ke depannya dengan adanya tambahan project yang tentunya financingnya itu salah satunya dari loan gitu ya, 70% sampai 80%-nya itu dari bank loan. Jadi otomatis posisi DER-nya itu pasti akan mengalami peningkatan. Nah tapi tentunya posisi DER ini akan kita jaga di titik optimum gitu. Jadi jangan sampai juga DER-nya sampai breach covenant di bank gitu, atau misalnya lebih tinggi dibandingkan industri. Itu jawaban dari kami. Kemudian yang ketiga, dengan adanya 9 proyek tersebut, seberapa besar kontribusinya ke kinerja keuangan ke depannya, baik dari sisi revenue maupun laba bersih. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang ketiga ini, Pak Wilson bisa dijawab. Oke, terima kasih Bu Dila. Memang kita lagi dalam tahap perhitungan, sebagian dari proyek-proyek tersebut memang masih dalam hitungan awal, tetapi memang kita kalau dari sisi, karena ada kombinasi ya, ada yang sifatnya majority, ada yang sifatnya minority. Tapi kalau dari sisi revenue, perkiraan kita bisa di atas, kalau sudah jalan semua full operation itu bisa di atas 100 juta EBITDA per tahun. Baik. Mungkin bisa saya kasih gambaran, dari 9 proyek tersebut yang kita paparkan, rencanakan itu ada proyek yang bisa langsung menghasilkan cash flow, kalau itu kita dari segi akuisisi. Tapi ada juga beberapa proyek yang harus ada pembangunan. Pembangunan itu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Jadi full pledge-nya itu mungkin ke depannya mungkin kami sedang hitung secara detail. Insya Allah dalam akhir tahun ini sudah selesai, pasti kami akan melakukan satu terbuka kepada pihak investor ataupun sekuritas yang ingin mengetahui, kita akan berikan paparan secara terbatas kepada pihak sekuritas untuk rencana dan proyeksi 5 tahun ke depan dari
PT Rukun Raharja Tbk yang insya Allah akan bisa kami berikan paparan dalam kesempatan yang lainnya sehingga kami bisa menjawab dengan lebih precise mengenai detail daripada kontribusi dari 9 proyek yang kami paparkan pada hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Johar untuk tambahannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Oh, ini pertanyaannya cukup banyak nih. Oke, ada 10 pertanyaan. Jadi dari Pak Daniel dari investor. Jadi pertanyaan yang pertama, berapa target pendapatan atau revenue laba bersih Raja di tahun 2025 dan proyeksi awal untuk tahun 2026? Faktor utama apa yang mendorong pertumbuhan ini? Nah, mungkin pertanyaan nomor 1 saya jawab duluan ya Pak Daniel gitu. Jadi kalau misalnya untuk tahun 2025 untuk angka precise mungkin kami tidak bisa berikan, tapi yang jelas memang di tahun 2025 kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun 2024 pasti akan mengalami kenaikan. Key drivers kenaikannya itu disumbang dari terutama dari untuk yang barunya ada 2. Jadi yang pertama untuk proyek kami yang gas kompresor itu akan COD di bulan ini. Jadi itu tentunya akan memberikan kontribusi baik itu pendapatan, EBITDA maupun net income. Jadi sebagai gambaran untuk gas kompresor itu full year akan menyumbang revenue itu sekitar 10 sampai 11 juta USD dan untuk EBITDA itu mungkin sekitar 8 sampai 10 juta USD. Gitu. Jadi once kalau misalnya COD-nya udah di Oktober ini tentunya akan ada di November Desember akan ada kontribusi dari gas kompresor. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu ingat di Agustus kemarin kan kita ada akuisisi 49% grup Hafar itu sudah masuk buku kita di pertengahan Agustus 2025. Nah ini tentunya akan menambah kontribusi Raja untuk performance di tahun 2025. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Pak Daniel, mengingat fluktuasi harga komoditas gas dan minyak, bagaimana strategi manajemen untuk menjaga stabilitas margin laba di tengah ketidakpastian harga energi global? Mungkin terkait hal ini Pak Wilson bisa membantu untuk menjawab Pak pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Nah, terkait dengan menjaga stabilitas margin laba, memang kita tim dari trading gas kita ya, memang selalu melakukan komunikasi dengan para customer dan memang dalam kontrak-kontrak penjualan itu dilakukan bisa dilakukan indeksasi terhadap harga. Oleh karena itu, tim dari bisnis trading kami bisa mempertahankan margin sesuai dengan target yang diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wilson untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga dan keempat sepertinya nanti akan kita detailkan lagi once kalau misalnya proyeknya sendiri sudah cukup matang ya. Jadi pertanyaan ketiga itu terkait dengan rencana akuisisi PI di Blok Migas. Kemudian kontribusi pendapatan dan laba bersih dari blok-blok yang diakuisisi. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana perkembangan dan potensi proyek hilirisasi gas yang telah disinggung Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan value gas? Mungkin dari Pak Ogi atau Pak Johar Pak untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, yang terkait dengan hilirisasi gas, tadi saya sudah sampaikan bahwa proyek yang kita mau kembangkan adalah hidrogen atau dalam bentuk blue ammonia. Jadi pada saat ini kami sedang melihat atau berdiskusi dengan mitra kami, utamanya terkait dengan sumber gas. Karena tentu teman-teman sudah tahu, kalau bicara hilirisasi tentu harus ada sumber gasnya. Dan sumber gas itu harus gas yang punya plateau atau sumber gas yang memadai. Karena pada saat kami katakanlah investasi, ya tentu tidak kecil, ya bisa mungkin ratusan juta US dollar. Jangan sampai nanti sumber gasnya itu limited atau hanya berproduksi yang di bawah 10 tahun. Jadi kami melihat ada peluang-peluang untuk melihat sumber gas yang sedang kami diskusikan. Jadi mudah-mudahan dalam tahun depan kami sudah ada
sumber gas yang bisa kami eksplor dari sisi kontrak gasnya itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ogi. Pak Johar, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak terkait nomor 5 cukup ya? Baik. Kemudian pertanyaan nomor 6 terkait dengan CAPEX tadi sudah sempat dipaparkan. Kemudian nomor 7 terkait dengan dividen. Jadi selain ada CAPEX besar, tentunya ini ada pertanyaan dari investor Pak, apakah perseroan masih mempertahankan target rasio pembagian dividen tertentu? Mungkin dari Pak Johar Pak. Tentu kami akan berusaha untuk bisa mempertahankan rasio seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami juga akan melihat juga secara keseluruhan bahwa pembagian dividen dan pertumbuhan perusahaan itu harus sejalan beriringan. Jadi jangan sampai dividen terlalu besar tapi akhirnya perusahaan kekurangan juga dana untuk ekspansi. Begitu juga sebaliknya terlalu banyak dana ekspansi, dividen juga tidak diberikan secara optimum kepada para pemegang saham. Tapi pada prinsipnya kami sangat memperhatikan pembagian dividen kepada para pemegang saham. Seperti yang tadi kami sampaikan paparan ada 3 hal, yaitu stable value, liquidity, dan market preference melalui regular dividend payment. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johar. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya. Oke, nomor 8, aksi korporasi besar lainnya seperti right issue, private placement, tadi sudah sempat kita bahas. Kemudian nomor 9, oke, baiklah. Nomor 9 ini ada pertanyaan mengenai bagaimana manajemen melihat dan mengelola risiko transisi energi, yaitu pergeseran global dari energi fosil ke EBT terhadap portofolio bisnis Raja yang saat ini masih didominasi gas. Mungkin dari Pak Ogi ya Pak. Baik, pertanyaan baik, yang bagus sekali. Jadi begini, kalau kita bicara oil and gas, pada saat ini tentu mayoritas dari pendapatan kami didominasi oleh 2 segmen ini. Apakah kami akan tinggalkan? Tentu tidak. Ya, dengan kebijakan Trump yang kemarin drill baby drill ya. Jadi oil itu masih tetap dijadikan sebagai sumber energi yang utama. Ya, itu yang terkait dengan minyak. Jadi kami melalui Ratu melihat peluang-peluang itu. Jadi nanti Ratu atau Raja Energi Cepu di upstream kami yang fokus melihat peluang-peluang terkait dengan oil. Nah, Raja nanti akan fokus kepada gas. Jadi kalau gas kami melihat bahwa ini adalah transisi energi. Jadi energi yang tidak kotor tapi tidak juga bersih. Jadi ini transisi energi. Ya, baik itu dari sisi gasnya itu sendiri dalam bentuk raw gas atau dalam bentuk LNG ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa Raja juga melihat bahwa peluang transportasi energi dalam bentuk LNG suatu keniscayaan. Karena ada beberapa sumber gas yang sudah mulai depleted di wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan sumber-sumber baru lebih banyak di Indonesia Timur ya, sehingga transportasinya tentu dalam bentuk LNG, dalam bentuk cair. Jadi kami melihat tadi Pak Johar sudah sampaikan dalam bentuk likuifaksinya atau dalam bentuk transportasinya ya itu. Makanya kami juga mengambil grup Hafar melihat peluang ke arah sana ya. Jadi terkait dengan gas kami juga melihat bahwa peluangnya masih sangat besar, baik itu gas sendiri maupun derivatifnya. Nah, tentu kami juga tidak bisa tinggal diam ya. Jadi ada beberapa peluang renewables yang kami lihat. Tadi Pak Wilson sudah sampaikan bahwa ada beberapa akuisisi yang kami lakukan terkait dengan biomas dan juga mungkin biogas dan juga terkait dengan mini hidro atau mikrohidro. Jadi ada beberapa porsi persentase pendapatan kami dari renewables yang kami targetkan. Mungkin di tahun depan 10% dan bertahap akan naik ya. Jadi ini juga tentu kami hitung baik dari sisi keekonomiannya maupun dari sisi investasinya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ogi atas penjelasannya yang komprehensif sekali ya Pak. Nah ini ada pertanyaan terakhir untuk menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Jadi apa rencana manajemen untuk meningkatkan awareness dan likuiditas saham Raja di kalangan
investor institusi maupun retail, baik domestik maupun asing. Nah, balik lagi gitu ya, jadi sebenarnya kan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pergerakan harga saham Raja seperti yang Pak Johar sempat mention sebelumnya, bahwa memang saat ini kami sangat menekankan pada performance dari operational Raja yang solid. Jadi saat ini untuk meningkatkan awareness-nya pasti dari internal dulu. Jadi kita pasti akan mendeliver apa yang telah kami sampaikan pada hari ini, dan kami deliver kepada investor. Tentunya kalau misalnya proyek-proyek tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Wilson, Pak Ogi, Pak Johar, dan Pak Praba gitu ya, sudah terdeliver oleh ke eksternal. Hal ini pastinya akan memberikan trust kepada para investor, baik institusi maupun retail. Mungkin seperti itu Pak Johar, mungkin ada yang boleh ditambahkan Pak terkait hal ini? Baik. Jadi mengenai pertanyaan nomor 10 yang mengatakan apa rencana manajemen untuk meningkatkan awareness dan likuiditas saham Raja di kalangan investor institusi maupun retail baik domestik maupun asing. Saat ini tentu kami tidak bisa mengintervensi pasar ya saat ini. Jadi yang bisa kami lakukan adalah dalam jajaran manajemen adalah kami adalah memberikan kontribusi dalam memberikan capaian perusahaan yang terbaik, dan apa yang kami paparkan akan kami sampaikan untuk bisa dicapai dengan baik, itu menjadi KPI kami. Dan seperti janji kami juga adalah 3 hal itu, yaitu bisa memberikan nilai yang stabil dan juga likuiditas yang terjaga, dan juga reguler memberikan pembagian dividen. Hal itu tidak bisa terlaksana tanpa kami memberikan satu achievement atau mencapai semua target-target maupun komitmen kami kepada pemegang saham. Itu yang bisa kami lakukan dari sisi manajemen. Sementara mengenai pasar tentu kami tidak bisa memberikan satu jaminan, karena itu adalah pergerakan ada ditentukan di pasar dan kami tidak melakukan intervensi pasar. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johar. Mungkin sebelum untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan. Mungkin dari Pak Johar ada yang mau disampaikan dulu Pak sebelum saya tutup acaranya. Baik, terima kasih. Sekali lagi atas nama manajemen PT Rukun Raja Tbk, kami mengucapkan terima kasih kepada para investor dan para pemegang saham yang sudah memberikan kepercayaan pada kami. Tentu tanpa dukungan dan kepercayaan dari para investor dan juga pemegang saham, kami tentu tidak bisa melakukan satu ekspansi ataupun satu usaha untuk membuat perusahaan ini bertumbuh. Tapi percayalah bahwa kami selalu bekerja keras untuk bisa mencapai target-target yang sudah kami tetapkan, dan tentu pesan dari 3 hal tersebut akan terus kami jaga. Kita bisa memberikan nilai yang stabil, likuiditas yang terjaga, dan juga memberikan regular dividen kepada pemegang saham, dan itu hanya bisa dijawab dengan kinerja dari perusahaan yang terus membaik dari tahun ke tahun. Jadi kami akan semua stakeholder di Rukun Raharja Tbk akan berusaha dan bekerja keras untuk bisa memberikan kontribusi terbaik melalui kinerja perusahaan yang terus bertumbuh dan membaik dari tahun ke tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan partisipasinya dalam paparan publik tahun 2025 dan paparan publik insidental pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran manajemen yang telah menyampaikan pemaparan dan penjelasan secara komprehensif. Semoga informasi yang telah disampaikan semakin meningkatkan pemahaman Bapak Ibu mengenai kinerja dan strategi perusahaan ke depan. Apabila masih ada pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu dapat menghubungi tim Investor Relation kami melalui kontak yang tersedia pada materi presentasi. Dengan demikian, acara kita pada hari ini resmi kami tutup. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang.